Silakan Mbak Nunung. Mbak Nunung tadi belum dapat kesempatan nanya nih. Gini loh, Vi. Raffi ini kan seorang public figure. Udah jelas satu Indonesia tahu. Terus sekarang menjadi pejabat. Terus sekarang pengusaha. Terus muda, ganteng, pinter. Gantengan gua. Itu jelas ya. Baik, jelas baik orangnya. Nah di dalam yang saya tanyakan ini sih, godaan itu pasti ada. Godaan itu godaan dari apa aja, dari kiri, kanan, depan, belakang, atau godaan, pasti godaan semua itu ada. Nah, hal paling terberat godaan apa yang Raffi hadapi? Satu sisi saat kita mendapatkan sebuah amanah ataupun mendapatkan rezeki, mendapatkan apapun itu pasti Allah itu kasih sebuah sign atau pesan. Nah saat aku dipercaya jadi utusan presiden kan aku juga menyadari bahwa saya ini sekarang udah ibaratnya kalau kemarin public figure tapi sekarang ini udah menjadi bagian dari pemerintahan yang harus kita jaga wajahnya. Jadi godaan sekarang seberat apapun sebisa mungkin sekarang aku udah ada lebih ada alarmnya. Jadi waktu dulu misalnya waktu saya muda, ini saya cerita sedikit flashback. Terutama yang rambut panjang. Iya dulu. Nah ini kan kita bareng dulu Bang. Nggak, jadi dulu ya namanya mungkin waktu saya umuran adik-adik semuanya, waktu dulu itu saya SMP udah punya uang, SMA udah syuting, lupa diri dan lain-lain. Ini tapi jangan ditiru ya, yang jeleknya jangan ditiru ya. Ya namanya juga punya uang, punya ini ya, hidup jadi bisa seenaknya. Sampai waktu itu pernah ada kasus BNN waktu itu. Wah di mana ya mungkin itu alarm buat saya, tapi setelah itu ternyata saya masih bisa bangkit lagi. Jadi saat kita punya sesuatu hal rezeki yang besar, itu berarti kita akan mendapatkan cobaan yang lebih besar lagi. Setiap kita mau mendapatkan kepercayaan yang besar, kita berarti akan mendapatkan cobaan yang lebih besar lagi. Itu aja yang selalu kita tanamkan supaya kita punya alarm dari diri kita sendiri. Saat sekarang saya misalnya dapat amanah gitu jadi utusan presiden, pasti ada cobaan yang lebih besar lagi. Makanya segala apapun godaan, ya kita harus balik lagi ke tracknya gitu. Ya, Raffi itu dulu di dunia entertain aja sibuknya udah nggak ketulungan ya, sibuk banget. Sekarang di pemerintahan akan lebih sibuk. Kan Raffi punya keluarga. Raffi sebagai kepala rumah tangga, seorang ayah, seorang suami. Apalagi anaknya yang masih mungil-mungil keluarga kecil Raffi. Cara membagi waktumu itu gimana dengan keluarga kamu? Sebenarnya semuanya itu nggak ada, saya nggak pernah percaya kalau orang gini misalnya, kita ketemuan yuk, aduh nggak ada waktu. Jadi bukan nggak ada waktu itu, yang namanya waktu itu kita yang ciptakan. Jadi kalau kita tidak memberikan waktu sama orang itu, berarti orang itu nggak penting buat kita, ataupun berarti sesuatu hal itu nggak penting buat kita. Tapi kalau kita memprioritaskan, pasti waktu itu akan ada. Jadi waktu itu kita yang ciptakan. Jadi sesibuk-sibuknya kita, Allah kasih 1 hari 24 jam. Seminggu 7 hari, pasti kita bisa menciptakan waktu yang indah dan waktu yang pas untuk orang-orang yang kita cintai dan orang kita kasihi. Nggak mungkin nggak bisa. Bukan masalah kuantitasnya, tetapi masalah kualitasnya. Lebih baik kita menciptakan waktu yang indah bersama orang-orang yang kita sayangin dan kita yang ciptakan waktunya. Gitu. Apalagi kita kepala keluarga, sebagai kepala keluarga. Kalau seorang kepala keluarga tidak bisa menciptakan waktu terbaik untuk keluarganya, ya dia bukan laki-laki. Karena itu dulu, laki-laki diukur dari situnya dulu. Oh, menarik. Oke, nah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.